sesuai tulisan kasus ijazah Jokowi, Egy balik badan. Saya menindaklanjuti bahwa yang disebut balik badan itu salah satunya dia berangkat ke Solo tanpa ada konfirmasi organisasi. Satu. Ya kan? Jangan dikatakan mau ngapain. Buat apa ada organisasi? Kita berjuang loh mulai dulu. Hargai itu. Kita berjuang mengeluarkan dana, waktu. Apalagi yang 3 orang jadi saksi itu, jadi tersangka itu. Ditinggalin begitu saja. Satu itu. Kedua, datang-datang yang saya katakan tidak ada akhlak, langsung main pecat. Seolah-olah hak prerogatif, ada pembina loh tertinggi. Itu urusan enggak, kamar betul. sebelah. Enggak, ini penting disampaikan karena memang pembina itu ada Habib Rizik. Paling tidak dipanggil lah. Kalau soal mau tidak di situ itu enggak ada masalah. Kita bukan besar dari DPUA kok. Tapi ketika Bang Egy datang ke rumah Pak Jokowi mengatasnamakan pribadi atau memang wah itu saya nggak tahu, tanya beliau aja. Kan seperti itu. Artinya ketika atas nama pribadi boleh dong dia datang begitu aja tanpa harus izin ke. Iya, silakan. Tapi jangan berefek kepada organisasi terus main pecat. Ini yang saya bilang nggak ada akhlak juga gitu atau loh. Atau gini jangan-jangan nggak ngajak-ngajak. Ya mungkin iri juga kali nggak diajak. Nggak ada urusan dengan itu. Kami sudah pasti menolak, apalagi kelompok Roy Suryo. Gimana nggak iri menolak. Soalnya gitu SP3 keluar lah. Oh ya kan itu hebatnya, karena dia menghadap ke situ gitu loh. Kalau dia tidak menghadap nggak mungkin keluar SP3. Kalau kita... Ya nggak tertarik apa? Nggak ada yang tertarik. Nggak ada, buat apa yang tertarik? Ini jelas biarkan saja proses. Justru itu yang akan menjadi bahan cibiran masyarakat gitu loh. Bahwa kenapa harus begini, yang paling hebat 2 orang ya SP3. Lah 3 orang ini perjuangannya keras loh. Rizal Fadila, Kurnia, Rustam ditinggal begitu saja malah dipecat. Ini yang saya maksud akhlak. Bang Dayal. Pak Jokowi, saya ini kesini bukan minta maaf. Oke. Ini statement dari Bang Egy. Bang Egy ya. Saya tidak minta maaf. Apa salah saya harus minta maaf? Menurut undang-undang ya, saya ingat ya, menurut undang tahun 31 tahun 2014 tentang lembaga perlindungan saksi dan korban, pasal 10 kalau nggak salah disebutkan, terus undang-undang advokat dan lainnya. Cuma yang strong pointnya ini aja ya yang disampaikan. Ini saya dengar saksi, sulit dibantah ya kan. Setelah itu giliran saya. 2 kali saya ulang, apa yang disampaikan oleh Bang Egy dari sisi hukum itulah jawaban saya. Sama dengan tanggal 16 April waktu saya ke Solo. Apa yang sudah disampaikan oleh Rizal Fadila, saya nggak sebut ya. Udah 2 orang kawan saya nyampaikan Pak Jokowi, jadi saya cukup. Ibu sehat Pak, ya kan? Oh nanya ibu. Waktu di rumah, waktu 16 April nih. Nah, kemarin juga begitu. Apa yang Bang Egy katakan, itu jawaban saya. Artinya apa? Tidak minta maaf. Nggak mungkin saya mau bertentangan di situ. Ya kan? Terus apa maksudnya? Ya apa lagi? artinya ada pembicaraan soal kasus kan gitu, bisa nggak nih Pak ketika disampaikan itu. Gitu ya Prof. Oke. Saya lihat ada kata-kata insya Allah Pak Jokowi BCM, berani, cerdas, militan. Karena disangka dibilang oleh Rocky Gerung adalah bajingan tolol, bodoh. Jadi kan artinya mudah-mudahan BCM. Kita analisanya yang benar dong, yang objektif. Mudah-mudahan. Nah dia mau nyampaikan surat Toha, dia sampaikan itu surat. Ya kan? Maksudnya arti-artinya. Udah disampaikan oleh Suryo, mungkin bukan di TV sini. Dia juga nerima. Saya duluan nerima, makanya saya mau. Baik, ini menarik sekali ya dari kita lihat berbicara tentang sejarah, sejarah datang ke Solo maksudnya, gitu kan. Tapi kalau tadi saya menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Damai, itu tidak ada intinya yang dibicarakan. Apakah ini adalah bagian dari Bapak untuk menutupi permasalahan, atau ini adalah memang benar itu yang terjadi? Karena kalau orang datang punya motivasi, tidak ada orang datang ujuk-ujuk tiba-tiba tanpa motivasi, tadi tanpa kan katanya, tujuan. Bu Cik, tadi katanya pengen nasehatin. Nasehatin yang Pak Jokowi. Nasehatin yang seperti apa yang sehingga Bapak bisa mendapatkan SP3? Apakah ada keterkaitan dengan hukum? Nasihat yang Bapak sampaikan? Ini nggak pantas dosen seperti ini, nggak objektif. Tunggu dulu, ini profesor loh, sebentar. Baik. Masalah profesor nggak ada urusan. Baik, silakan. Selesaikan dulu. Nggak benar. Saya kan hanya membaca dari apa yang Bapak ceritakan secara kronologis. Jadi Prof Cik ini berdasarkan keyakinan saya gitu maksudnya. Iya.
betul. Kan Bapak kan tadi cerita. Mic-nya kalau mau ngomong boleh pakai mic, Bang. Bapak kan tadi cerita, berdasarkan cerita Bapak, saya nyimak belum ada intinya. Belum ada intinya, karena intinya dari tadi kan hanya cerita tentang yang menurut saya remeh-temeh begitu. Kalau yang intinya apa? Prof Cik? Yang saya pikirkan di sini menurut saya, orang datang pasti memiliki suatu motivasi dan tujuan. Lah kalau sekarang tujuannya kan belum diomongin. Yang berujung ke sore ini keluar surat kan? Iya, tiba-tiba keluar surat, kan tidak ada yang namanya segala sesuatu tanpa sebab akibat. Jadi Ibu tolong cermat. Saya 15 Desember, ini didengar nih sama semua orang. Ya, kita simak semua saya dengan bisa baik. buktikan. Tadi sudah dijelaskan. 15 Desember, saya tidak patut dijadikan TSK. Saksi. Kok jadi tiba-tiba 15 Desember? Satu. Kedua, motivasi ke sana. Tadi saya sampaikan. Apa tuh? Jangan debat saya setuju dengan pendapat Bang Egy. Bang Egy, dia mau menasehati. Dia dihujat oleh teman-temannya. Mungkin nggak kesana psikologis menasehati seorang orang. ketua seperti tapi itu kan. nasehatin gitu, Pak. Harus berpikir. Psikologis seorang ketua dihujat teman-temannya, dinyinyiri. Walaupun nggak semuanya penghujat itu adalah ikut ke sana. Cukup, oke. Prof Cik silakan. Egy ada panggilan Mabes Polri nyata. Prof Cik, tanggal 15 tersebut. Oke, Ya, menarik apa yang Bapak udah jawab kan? ceritakan Ya, tadi. baik. Ini kepada penyidik. Betul, Bapak tadi tanggal 15 Desember sudah ke sana. Ya. Tetapi di sini kan Salah seakan-akan nih. Bentar, selesaikan bukan dulu, biar maksudnya selesaikan dulu. surat Baik. itu loh ya. 15 Desember itu Artinya 15 Desember tadi surat Gelar perkara. Gelar Iya. perkara saya udah Oke. masukkan nih. Artinya gini loh, kan dalam hal ini Bapak kan ingin menyelamatkan Bapak sendiri. Yang menyatakan bahwa saya tidak patut Loh, untuk bukan diberikan klaim saya seperti itu semuanya. gitu loh. Nah gitu loh. Jadi sekarang gitu yang diinginkan di sini kan kenapa datang ke Solo terus kemudian hasilnya Sore mendapatkan ini, sore ini dapat SP3. Itu yang menjadi penasaran. Nah sekarang coba Yang Bapak dipikirkan Prof jelaskan. Cik adalah Jadi di benang Solo itu merahnya kan. Nah, kalau menurut saya, menurut hemat saya, barangkali kan ada sebab akibat. Ya. Kan tidak mungkin dong, tiba ujuk-ujuk segala macam, pasti ada sebab, ada akibat. Oke, gitu. saya mau jawab ringkas. Coba Bapak jelaskan deh. Nah, saya mau jawab ringkas. sebab akibat. Ya, SPI 3 ini tapi saya nanya, SPI 3 ini siapa yang mengeluarkan? Polri. Saya mau tanya Ibu, Itu kan Bapak dapatnya dari Polri kan? dari Polri. Heeh. Nah, yang mengeluarkan ini punya wewenang nggak dia? Beliau penyidik punya wewenang nggak? Nah sekarang. Nggak, itu tanya dulu, jangan melempar-lempar. Punya hak nggak kewenangan penyidik? Iya kan. Nah, berdasarkan udah Ibu pada- tanyakan penyidik aja. pada kaitannya Kalau seperti mengenai itu. kewenangan. Nah. Iya, jangan tanya saya kan pemohon. Iya. Pemohon Nah, tidak jadi gini, dijadikan. munculnya SP3 Ya, baik. itu dari proses pengajuan RJ, restorasi justice. Yang diajukan oleh Nah, beliau. itu saya Iya, tentang. pengajuan itu tentu bukan dari Jokowi, Ya. tapi dari Bang Egy dan DHL. Pasti itu. Tapi kan setelah dari Solo keluar sore ini. Iya, setelah diajukan itu lama 2 minggu. Itu namanya intuisif. Itu intuitif. Sebentar. Jadi itu prosesnya, gitu loh ya. Nah, seandainya restorasi justice itu tidak datang ke Solo, Nggak ada kayak gini. tidak akan mungkin keluar SP3. SP3 itu diatur di KUHP 109. Oke. Orang jadi tersangka tapi terproses.